Kita lanjutkan ke sebentar. Saya share screen dulu. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar, Bu. Kemarin sebetulnya kita sudah membahas ini ya, sedikit kita ulas karena terkait proses pelarutan sudah dibahas di dalam 2 video yang sudah saya share. Nah, kita mulai kembali dari energetika pembentukan larutan. Di sini pertama yang harus kita pahami ada yang namanya entalpi pelarutan. Kalau entalpi pelarutan saja berarti jumlahnya boleh berapapun. Tapi kalau ada kata molar, maka ini merujuk pada pelarutan 1 mol zat terlarut dalam pelarut tertentu pada tekanan tetap. Ya, kita sudah belajar pada perubahan energi ya di hukum termodinamika pertama. Ini sudah disinggung mengenai entalpi. Entalpi ini merupakan fungsi keadaan. Ya, poinnya di sini merupakan fungsi keadaan. Jadi besarnya ini mau kita cari dengan 1 tahap, 2 tahap, atau dengan cara bagaimanapun hasilnya itu akan sama ya, delta H-nya itu akan sama. Oleh karena itu, karena ini merupakan fungsi keadaan, kita bisa asumsikan proses pelarutan itu delta H-nya bisa kita hitung melalui 2 cara. Secara umum, di sini ada zat terlarut, ada pelarut. Kita pisahkan dulu. Nah, pemisahan ini kan perlu energi untuk memutuskan gaya antar molekul pada molekul pelarut dan untuk memutuskan gaya antar molekul pada molekul zat terlarut. Ini tahap endoterm. Tahap yang kedua, begitu kedua molekul tersebut sudah berpisah satu dengan yang lainnya, ya. Kalau misalnya ini cairan dengan cairan, berarti kita harus ubah fasanya ya dari larutan, dari cairan ke gas. Kan satu zat yang sama itu bisa berubah fasa karena yang membedakan satu fasa dengan fasa yang lainnya itu adalah jarak. Misalnya air berada dalam wujud gas itu kerapatannya rendah kan ya, jarak satu molekul air dengan molekul air yang lain itu sangat jauh, makanya kerapatannya rendah. Kita bisa ubah fasanya menjadi cair dengan cara apa? Turunkan temperaturnya. Dengan menurunkan temperatur, nanti energi kinetik berkurang, jarak antara molekul yang satu dengan molekul yang lain ini akan lebih mendekat. Berubah fasanya menjadi cairan. Lalu kita bisa ubah menjadi padatan, menjadi balok es dengan cara mendekatkan molekul air yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara apa? Kita turunkan kembali suhunya. Nanti kerapatannya akan menjadi sangat tinggi. Ya, jadi di sini kalau misalnya tergantung dari apa zatnya, delta H solvent atau delta H solute ini bisa kita ganti dengan delta H penguapan, delta H sublimasi dan lain sebagainya, tergantung dari zatnya ya. Yang pasti ini adalah tahap yang endoterm, memerlukan energi. Kemudian yang kedua, setelah terpisah kemudian bercampur. Ya, tahap pencampuran ini nanti akan membentuk ada gaya tarik menarik yang baru antara molekul pelarut dan zat terlarut. Ketika terbentuk gaya tarik menarik ini, pembentukan ikatan kan selalu melepaskan energi. Semakin kuat gaya tarik-menarik yang terbentuk, energi yang dilepaskan juga semakin besar. Nah, dari kedua tahap ini, kalau kita lihat besarannya, kemungkinannya kan ada 3 ya. Tahap 1 lebih besar dibanding tahap 2, maka delta H-nya positif. Tahap 1 lebih kecil dari tahap 2, maka delta H-nya negatif. Atau kemungkinan yang ketiga, tahap pemisahan tahap 1 sama dengan tahap pencampuran, delta H-nya sama dengan 0. Ya, itu mengenai entalpi molar larutan.
Kalau tadi yang delta hanya sama dengan 0, ini pengertiannya yang gaya tarik menarik semuanya. Di sana kan ada 3 gaya tarik ya, antara pelarut dengan pelarut, zat terlarut dengan zat terlarut, kemudian pelarut dengan zat terlarut. Semuanya sama. Bedakan antara gas ideal dengan larutan ideal. Ini tidak sama ya istilah. Jangan merujuk karena kita tahu gas ideal itu tidak ada interaksi antar molekul karena jaraknya yang berjauhan. Tapi kalau larutan ideal ada interaksi antar molekul. Hanya saja semua interaksi antar molekulnya sama. Akibatnya tadi penjumlahannya sama dengan 0. Ya, delta H-nya sama dengan 0. Nah, contohnya ini kemarin juga sudah kita bahas, ada benzen dengan toluen, benzen dengan CCl4 ya. Ini beberapa contoh larutan ideal. Kalau yang tahap pencampurannya ini lebih besar, delta H-nya dibandingkan dengan tahap pemisahan, nanti delta H-nya akan kurang dari 0. Contohnya, ini sudah kita bahas juga, ada aseton dalam air. Aseton dengan air ini membentuk ikatan hidrogen. Lebih kuat dibandingkan kalau aseton dengan aseton saja, hanya dipol-dipol. Kemudian yang ketiga, yang positif, ini contohnya etanol dalam heksan. Ini kan punya kepolaran yang berbeda ya, etanol polar, heksan nonpolar. Jadi kalau tanpa ada gaya dorong dari luar, ini tidak akan bercampur. Tapi kalau misalnya kita berikan energi, ya bisa saja ini saling campur. Ya. Kemudian di sini kita lihat berbagai berbagai larutan, dilihat dari energetikanya untuk jenis-jenis larutan. Yang pertama, cair dalam cair dulu. Jadi zat terlarutnya, ini yang berwarna merah, ini larutan juga cairan, kemudian dilarutkan di dalam pelarut cair juga. Tahapnya sama seperti tadi ya. Yang pertama, tahap endoterm, kita harus pisahkan dulu. Baik itu zat terlarut maupun pelarut. Karena ini larutan, misalnya kita harus buat jaraknya menjadi lebih jauh lagi. Dengan cara apa? Menguapkan cairan tersebut. Jadi tahap pemisahan ini merupakan penjumlahan dari entalpi, perubahan entalpi penguapan untuk zat terlarut ditambah dengan perubahan entalpi penguapan untuk pelarut. Lalu setelah ini berubah menjadi gas, ya dalam keadaan yang lebih terekspansi, jaraknya berjauhan, bercampur antara zat terlarut dengan pelarut. Ketika bercampur, ini ada pembentukan gaya interaksi molekul yang baru antara zat terlarut dengan pelarut. Jadi tahap pencampuran ini atau delta H mix ini tahap yang eksoterm. Maka delta H pelarutan untuk larutan cair dalam cair ini sama dengan kita jumlahkan 3 perubahan entalpi tersebut. Ya. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas, kita singgung sedikit ya. Aseton dalam air, ini delta H pelarutannya negatif. Kenapa? Karena tadi sudah dibahas ikatan hidrogen dalam aseton air ini lebih kuat dibandingkan dipol-dipol pada aseton dengan aseton. Kemudian kalau etanol air, ini kita tahunya dari pengamatan, ya dari eksperimen, bahwa ketika dilarutkan, kita merasakan ada peningkatan temperatur. Jadi reaksinya itu adalah eksoterm. Kalau kita perhatikan di sini kan baik etanol maupun air ataupun etanol air itu kan sama-sama memiliki ikatan hidrogen. Jadi berinteraksi melalui ikatan hidrogen. Tapi di sini kalau kita lihat dari ukuran, etanol itu sedikit lebih kecil dari air. Jadi karena pengamatannya menunjukkan ada peningkatan temperatur, ini reaksinya eksoterm. Jadi ikatan hidrogennya sedikit lebih kuat pada saat pembentukan etanol air dibandingkan di antara etanol-etanol ataupun air dengan air. Dan eksperimen juga menunjukkan kalau kita campurkan misalnya 1 liter etanol dengan 1 liter air, ini hasilnya tidak sama dengan 2 liter, lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Kalau sudah belajar belum ya? Saya lupa.
harusnya sudah ya di padatan kristal. Kalau air mengkristal atau bahkan pada temperatur normal suhu ruang, karena ikatan hidrogen yang dibentuknya, jadi pada strukturnya tersebut, kalau air itu sudah punya rongga atau sudah punya ruang lah ya, ruang yang cukup terbuka yang nanti bisa diisi oleh zat terlarut yang ukurannya lebih kecil. Jadi ketika etanol kita campurkan dengan air, etanol itu akan mengisi ruang di antara jaring-jaring ikatan hidrogen pada molekul H2O. Nah, ini yang menyebabkan volume pencampuran itu tidak bersifat aditif. Ya, jadi ukurannya menjadi lebih kecil secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ini benzen dengan heksan. Delta kita perkirakan entalpi pelarutannya ini mendekati 0 karena keduanya sama-sama bersifat nonpolar, gaya antar molekulnya adalah dispersi London ya. Oke, rasanya sampai di situ ya di hari Senin lalu. Nah, sekarang kalau tadi cair dalam cair, sekarang kita lihat energetika pelarutan yang dibentuk dari zat terlarutnya ini adalah zat padat. Kita larutkan di dalam pelarut cair. Contoh zatnya adalah kalium iodida. Tadi kan tahap pertama, pokoknya kita harus pisahkan. Padatan ini kita harus pisahkan menjadi di sini misalnya menjadi ion-ion dalam keadaan gas. Masih ingat ya, ini berkaitan dengan atau nama energi yang menyertai perubahan ini ke arah sebelah kiri. Jadi energi yang diperlukan untuk membentuk 1 mol padatan ionik dari ion-ionnya dalam keadaan gas, ini kita sebut sebagai energi Kisi. Maka entalpi untuk pemisahan padatan Ki ini kan tahap sebaliknya. Jadi delta H zat terlarutnya ini sama dengan minus dari delta H energi Kisi. Ya, jadi tahap yang pertama ini dari temperatur 25 derajat Celcius awalnya pada suhu ruang kita buat supaya padatan ini berada pada jarak yang jauh gitu ya. Kita berikan energi sebesar minus energi Kisi. Karena kita berikan energi untuk memutuskan ikatan tersebut, maka ini tahap endoterm. Tahap yang kedua, di sini airnya ion-ion dalam keadaan gas langsung dikelilingi oleh molekul air. Jadi airnya ini boleh saja karena kan entalpi itu fungsi keadaan. Kita tidak menggunakan tahap ini diuapkan terlebih dahulu gitu ya. Kita boleh saja langsung menghitung melalui dua tahap. Tahapnya ketika ini sudah terpisah, membentuk ion-ion dalam keadaan gas, ini langsung terhidrasi, dikelilingi molekul air. Ya, besarnya ini minus 619. Jadi, untuk pelarutan Ki, keadaan awalnya tingkat energinya ada di sini, kemudian keadaan akhirnya ada di atasnya. Maka pelarutan ini memerlukan energi sebesar 13 kJ per mol. Ya, ini gambaran bahwa entalpi itu merupakan fungsi keadaan. Tidak peduli bagaimana prosesnya, mau secara langsung besarnya 13 kJ per mol atau dalam 2 tahap ada kita berikan dulu energi sebanyak minus energi Kisi, kemudian dihidrasi, hasilnya sama-sama delta H-nya 13 kJ per mol. Ya. Jadi kalau untuk pelarutan zat padat, khususnya di sini adalah padatan ionik, kita bisa memperkirakan delta H pelarutannya itu sama dengan minus energi Kisi ditambah entalpi, perubahan entalpi hidrasi. Ya. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, seperti biasa silahkan dipotong saja. Oke. Nah, tadi contohnya adalah Ki ya. Di sini kita punya data beberapa entalpi pelarutan padatan ionik.
di sini kita bisa lihat tadi entalpi pelarutan itu sama dengan minus energi kisi ditambah energi hidrasi. Kalau kita susun ulang berarti di sini energi hidrasi dikurangi energi kisi. Nah, ini adalah data untuk energi kisi, ini untuk energi hidrasinya. Ini adalah yang kita hitung, ini yang terukur. Ya, memang di sini kita bisa lihat tidak sama persis ya antara yang kita hitung dengan rumus ini atau yang kita ukur dari eksperimen menggunakan kalorimeter misalnya. Ya, tapi yang penting kenapa itu berbeda? Karena ya kita di sini kan menggunakan pemisalan yang sederhana, kemudian kita tidak tahu dengan tepat sebetulnya berapa energi kisi dan energi hidrasinya. Tapi yang penting di sini kita lihat trennya sama, ya. Misalnya kita lihat 3 yang pertama ini LiCl, NaCl, KCl, semuanya dari LiCl ke KCl di sini entalpi pelarutannya semakin besar, baik di yang terukur maupun yang kita hitung. Sama ini juga dari LiBr sampai dengan KBr, entalpi hidrasinya ini trennya sama, semakin memerlukan energi. Ya, oke, kita lihat contoh perhitungan. Ketika 2,5 gram padatan NaOH ditambahkan pada 100 gram air dalam kalorimeter. Ini kan kalau kita hitung di laboratorium kan ya. Kemudian temperatur campuran naik sebesar 6,5 derajat. Nah, perhatikan ini dalam energi, dalam pengukuran kalorimeter, tanda itu sangat berpengaruh ya, punya makna. Nah kita bisa tahunya dari mana? Kalau reaksinya eksoterm, artinya kan kalor lepas ke lingkungan. Yang kita rasakan misalnya kita melakukan reaksi dalam suatu gelas kimia, kita bisa merasakan wadahnya itu, airnya, suhunya semakin naik. Itu kalau eksoterm. Kalau endoterm berarti sistemnya itu menarik energi dari luar. Jadi yang kita rasakan gelas kimia yang berisi cairan atau larutan itu menjadi dingin. Ya, itu ciri dari reaksi endoterm. Nah, perhatikan di sini harus teliti ya. Karena yang ditanyakan tentukan entalpi pelarutan. Entalpi pelarutan kan kemungkinannya tadi ada 3, ada sama dengan 0, kurang dari 0, atau lebih dari 0. Jadi tanda itu harus kita sertakan karena punya makna. Apakah reaksinya melepaskan energi atau memerlukan energi. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ini pakai rumus untuk mengukur kalorimeter biasa ya, mengukur kalor. Q kalor sama dengan massa berapa yang kita reaksikan dikalikan dengan kalor jenis S lalu dikali dengan delta T perubahan temperaturnya. Nah, di sini yang direaksikan kan ada 2,5 gram padatan dengan 100 gram air. Jadi di dalam kalorimeter tersebut totalnya ada masanya 102,5. Oh iya. Mudah-mudahan semuanya pegang kalkulator ya. Biasakan nanti selama kuliah berlangsung, nanti kan ada banyak contoh soal atau mungkin pas Senin depan kita tutorial sifat fisik larutan. Siapkan kalkulatornya. Kita coba kerjakan sama-sama supaya saling bisa mengecek apakah jawaban yang kita bahas di sini sama atau sudah benar atau belum ya. Jadi siapkan kalkulatornya supaya bisa mengikuti ya sama-sama mengerjakan. Kemudian perhatikan nanti satuan ya, apalagi semester ini ujiannya kan esai paper base ya. Jangan sampai nanti terbiasa tanpa satuan lalu tidak memperhatikan satuan hasil akhirnya ini betul atau salah.
Dan satuan itu sangat kita perhitungkan. Terutama kalau di soalnya misalnya diminta dalam kilojoule, tapi kita hasilnya baru sampai joule, ya tentu itu tidak akan sempurna nilainya. Jadi biasakan ketika latihan soal ini satuan harus selalu ditulis. Kecuali kalau kalian yakin gitu ya sudah tahu di hasil akhirnya ya satuannya tidak akan keliru, ya tidak masalah. Oke. Lalu ini kita masukkan kalor jenisnya, kemudian delta T-nya. Nah ini kan satuan, ini Kelvin, ini Celsius. Jangan keliru ya kalau delta mau dalam Kelvin, mau dalam Celsius, ya deltanya sama. Terkadang tingkat kesalahannya itu atau salah satu jenis kesalahannya itu karena melihat ini satuannya beda, Kelvin, ini ditambah 6,5 tambah 273 jadi Kelvin. Ya, itu keliru ya karena yang namanya delta berarti kalau katakanlah kita punya 25 derajat Celcius berarti 273 tambah 25 298 Kelvin naik jadi ditambah 6,5. Kita ubah ke Kelvin, 6,5 ditambah 273. Ya selisihnya dalam Kelvin sama saja ya, 6,5 Kelvin. Jadi kalau delta nih tetap ya baik dalam derajat Celcius maupun dalam Kelvin. Kemudian di sini karena yang diminta di sini tidak diminta ya. Di sini tidak diminta ada satuannya dalam kilojoule atau joule. Tapi memang biasanya karena besarnya energi, maka biasanya dinyatakan dengan kilojoule. Makanya di sini langsung ya dibagi dengan 1000. Tapi kalau mau bertahap juga tidak masalah. Kita kerjakan dulu yang ini. Massa dikali kalor jenis dikali dengan delta T. Ini hasilnya dalam ya, yang ini hasilnya joule. Kalau mau bertahap seperti itu. Lalu ini kan kalor untuk 102,5 gram atau untuk 2,5 padatan NaOH dalam 100 gram air. Yang diminta kalor pelarutan molar. Kalau misalnya dihitung ditanyakan kalor pelarutan molar, berarti harus untuk setiap 1 mol. Maka nih kita punya massa. Lalu nanti kalau paper base harusnya sama ya dengan saya karena bukan tim teknis ujian online, tidak tahu persis bagaimana tampilan ujian di awalnya. Biasanya kalau kemarin kita kalau memerlukan data massa molar, kalau sebagai tim soal selalu memberikan massa molar itu di soal. Tapi kalau nanti kembali paper base ya, massa molarnya itu nanti kita hitung dari tabel periodik. Jadi di lembar pertama itu ada informasi tetapan, kemudian rumus-rumus tertentu ya, lalu tabel periodik. Nah di dalam tabel periodik itu kalian cari ya berapa massa molarnya. Jadi NaOH ini massa molarnya 40 gram, untuk 2,5 gram berarti ada 0,0625 mol. Yang tadi ini adalah untuk 2,5 gram, kalau untuk 0,0625 berarti tinggal kita bagi. Dari satuannya nanti, karena di sini langsung dibagi 1000, satuannya adalah kilojoule per mol. Bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ini kalau kita ukur dengan kalorimeter. Kita lihat contoh lain. Ion mana yang memiliki entalpi hidrasi paling eksoterm? Ingat, tadi sudah disinggung, semakin kuat gaya tarik antara dua partikel atau dua spesies, maka energi yang dilepaskan akan semakin besar. Yang namanya interaksi itu kan selalu antara positif dengan negatif. Ya. Jadi di sini kata kuncinya mana yang kalau kita bandingkan urutannya, ion dengan ion lebih kuat interaksinya dibandingkan ion dipol. Ion dengan dipol lebih kuat dibandingkan dipol-dipol. Nah,
Jadi bisa terbayang ya, kekuatan interaksi itu semakin besar muatannya, itu akan semakin kuat interaksinya. Kemudian satu lagi di sini, karena semuanya ini berupa ion, kerapatan muatan itu akan semakin besar kalau muatannya itu semakin besar dan ukuran ionnya semakin kecil. Sudah bisa menjawab? Ini yang mana? Yang memiliki entalpi hidrasi paling eksoterm. Jadi jadi hidrasi kan ya, berarti interaksinya kan antara air dengan ion-ion ini. Airnya dipol, berarti cari ion mana nih yang kerapatan muatannya paling tinggi. Yang mana nih jawabannya? Yang mana? Tebak aja dulu, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Yang penting ada respon ya, supaya nanti saya bisa merespon kembali jawabannya seperti apa. Yang mana? Dan jangan takut ya, kalau saya tahu karakter orang mahasiswa FMIPA karena dulu juga sama ya. Saya FMIPA, kondisi kelasnya ya memang biasanya jauh lebih pasif ya dibandingkan kalau saya sudah pernah mengajar di TI, di STAY, SAPPK. Ini pengalaman pertama sebetulnya mengajar FMIPA. Ya kita patahkan kebiasaan tersebut bahwa FMIPA tuh bisa aktif kok, jangan pasif terus. Yang mana nih jawabannya? Jangan takut salah, nggak apa-apa. L3+. Ya, Nanda? Yang mana? Bersuara bukan barusan? Yang A, Bu. Yang A, Bu. Yang A, betul ya. Oke. Karena pertama, seperti pada gaya Coulomb, gaya tarik-menarik antar ion, yang paling mudah kita lihat itu adalah muatannya dulu. Cari muatan yang lebih tinggi. Di sini kan ada dua kemungkinan. Ya, seperti energi Kisi pada padatan ionik, gaya Coulomb pada padatan ionik. Pertama yang kita cari muatannya dulu. Muatan yang paling tinggi otomatis pada umumnya itu benar ya, kekuatan ikatannya akan semakin tinggi. Baru kalau kita punya beberapa pilihan, cari atau alasan lain dari di sini parameter lain yaitu ukuran. Nah, aluminium dan gallium ini kan berada dalam satu golongan. Aluminium ada di atasnya gallium. Dari atas ke bawah kita sudah belajar tren periodik, ukuran semakin besar. Ya, karena kulit elektronnya mengisi kulit yang lebih luar, lebih banyak dibandingkan yang di atasnya. Jadi di sini antara aluminium dengan gallium ukurannya yang lebih kecil adalah aluminium. Ya. Sudah cukup jelas ya jawabannya yang A. Kata kuncinya di sini entalpi paling eksoterm, berarti yang gaya antar molekul yang lebih kuatnya yang mana? Yang lebih kuat. Mana kira-kira yang terbentuk antara dipol air dengan ion yang mana? Contoh lain. Kalium perklorat. Nah, contoh di sini saya sudah langsung memberikan massa molarnya 138,55. Nanti kalau ujian silahkan cari di tabel periodik ya. Memiliki energi Kisi sebesar minus 599 kilojoule per mol. Perhatikan satuan ya, kilojoule. Kalor hidrasinya juga sama dalam satuan kilojoule. Masih ingat rumusnya untuk entalpi pelarutan? Tadi kalau kita lihat dari tahapnya, ada yang ke atas minus energi Kisi ditambah entalpi hidrasi. Berarti kalau kita susun ulang, ini kalor hidrasi lah ya, kalor hidrasi dikurangi energi Kisi. Ya, di sini sudah diketahui dua-duanya, ada kalor hidrasi, ada energi Kisi. Kita bisa hitung dulu berapa sih entalpi pelarutan molarnya, karena ini setiap mol. Kalor hidrasinya minus 548 dikurangi energi Kisinya 599.
Nah, ini kan ada soal yang belum ada jawabannya. Nah, saya biasanya minta kita sama-sama mengerjakan, cek jawabannya, siapa tahu saya keliru gitu ya dalam menghitungnya. 548 ditambah 599. 51 ya, 51 kilojoule per mol. Ini informasi pertama. Tentukan kalor molar. Nah, ini kalor molarnya sudah ya. Tentukan perubahan temperatur yang terjadi ketika 10 gram kalium perklorat dilarutkan dalam air hingga volume akhir 100 mili. Kalau ini untuk setiap 1 mol, nah sekarang 10 gram kalium ini di berapa mol? Kita bagi 138,55 gram per mol. Berapa? 10 dibagi 138,55. 0,072 mol ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah perubahan temperatur, berarti kan kita pakai rumus untuk penentuan kalor. Q sama dengan massa kali kalor jenis kali delta T. Q-nya yang mana? Karena yang kita ukur ini adalah yang 10 gram, maka kita pakai yang 0,072 mol dikali 51 kali 10 pangkat 3 joule per mol. Ya, makanya perhatikan satuan di sini. Ini hasilnya sekian joule. Sama dengan masanya berapa? Berapa masanya nih? Di sini ada 10 gram dilarutkan hingga 100. Di sini ada informasi kerapatan larutan. Oh, berarti masanya adalah 100 mili kali 1,05 gram per mili. Ini saling menghilangkan. Jadi sekian gram. 105 gram. S-nya 4,05 joule per gram derajat Celcius dikali dengan delta T. Ya, jadi ini kita lihat setara ya. Ini joule, ini joule. Kemudian ini gram saling menghilangkan, nanti hasilnya delta T-nya ada dalam satuan derajat Celcius. Berapa hasilnya? Kita sama-sama kerjakan. 51 dibagi 105 kali 4,05. Jawabannya sama nggak? 8,65 derajat Celcius. Betul nggak? Ya, jadi itu gunanya siapkan ya kalkulatornya, apalagi di semester ini rasanya cukup banyak ya hitungannya. Setelah ini nanti kinetika, termodinamika, elektrokimia, kesetimbangan, itu semua banyak hitungannya, dan kita diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator ya untuk mempermudah. Betul ya jawabannya? 8,65 derajat Celcius. Ada yang masih belum jelas? Mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Bu, saya mau Ya, nanya. silakan. Ini nanti slide yang ada coret-coretan Ibu dikirim nggak ya, Bu? Ya, nanti supaya terpisah ya, saya kirimnya di MS Teams aja ya. Kalau babnya per bab sudah beres, nanti saya uploadnya yang catatan kuliah, saya upload di Teams. Kalau yang masih bersih, semua sudah diupload di Adonex. Supaya nggak bingung nyarinya. Berarti ini dikirimnya nanti, Bu? Pas sudah kelar? Biar sekali ya, nanti kalau satu bab sudah selesai ya, biar tidak dikirim berkali-kali. Oke, makasih Bu. Ya, ada lagi? Kalau tidak, saya asumsikan paham ya. Intinya jangan malu bertanya, jangan takut juga ya, tidak akan dimarahi atau dipermalukan juga enggak ya. Yang penting nyaman dalam belajar, mau untuk bisa memahami materinya. Oke. Tadi contoh sudah 2 ya. Cair dalam cair, kemudian zat padat dalam cair. Nah, sekarang bagaimana kalau gas dalam cair? Di sini
pelarutnya itu, cairnya itu bisa pelarut air, bisa organik, pelarut organik. Nah, ini punya dua tren, atau tidak sama ya, pelarutan gas di dalam pelarut organik dan pelarutan gas di dalam pelarut air. Kenapa berbeda? Kita coba lihat yang pertama dulu. Gas itu kan punya kerapatan yang rendah, artinya jaraknya itu sudah berjauhan. Kita tidak perlu lagi energi untuk memisahkan molekul gas. Jadi di sini energinya, karena di sini kan interaksi antar molekulnya lemah ya, atau bisa kita abaikan. Jadi tidak ada tahap pemisahan untuk zat terlarutnya. Sekarang pelarutnya. Karena ini pelarut organik, kita harus pisahkan jadi yang dalam cairan itu kan molekul organik yang satu dengan molekul organik yang lain diikat dengan gaya antar molekul untuk berada pada jarak tertentu yang membuat fasanya menjadi cair. Kita harus putuskan gaya antar molekul tersebut supaya molekul organik ini menjadi lebih jauh sehingga nanti bisa bercampur dengan zat terlarut. Katakanlah ini delta H1 untuk penguapan molekul organik. Ya. Berarti setelah ini keduanya terpisah, baik zat terlarut maupun pelarut berada pada jarak yang cukup untuk bisa terjadi pencampuran, maka di sini delta H2-nya adalah entalpi mixing atau pencampuran yang bernilai negatif karena di sini akan terbentuk gaya antar molekul. Nah, pada umumnya kalau gas dilarutkan dalam pelarut organik, ini delta H-nya itu positif. Tapi kalau dilarutkan dalam pelarut air, nah tadi sudah disinggung bahwa air itu kan punya beberapa sifat yang unik ya, yang sangat berguna sekali ya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dia punya ikatan hidrogen dan ikatan hidrogennya itu kalau membentuk kristal, itu membentuk kristal yang sangat teratur, punya kerangka yang berpori, yang punya ruang gitu ya. Dan ini juga pada suhu di sekitar suhu kamar, air itu sudah mengandung lubang terbuka atau ruang-ruang yang kosong di dalam jaringan ikatan hidrogennya yang sudah siap sebetulnya untuk diisi atau untuk berinteraksi, disisipi atau didispersikan dengan gas atau dengan zat terlarut. Jadi kalaupun ini harus kita renggangkan, ini perlu energi yang lebih sedikit dibandingkan kalau kita membuat jarak antar molekul pelarut yang organik itu lebih besar ya untuk yang organik dibandingkan dengan air. Nah, akibatnya karena ini tahap delta H1-nya itu kecil, jadi pada saat pencampuran, ini kan eksoterm, ini turun ke bawah. Akibatnya, kalau kita lihat dari diagram entalpinya, kalau gas dilarutkan dalam air, itu delta H-nya negatif. Ya, jadi harus diingat sini gas untuk menentukan kelarutan, kita harus lihat dulu pelarutnya, tergantung pada pelarutnya. Kalau pelarutnya organik, pada umumnya positif, endoterm. Kalau pelarutnya air, pada umumnya negatif. Ya. Kita lihat contohnya. Contoh lain. Pelarutan gas CO2 akan relatif lebih eksoterm bila berlangsung dalam pelarut yang mana? Ya, kata kuncinya ini tadi mirip ya dengan soal sebelumnya. Lebih eksoterm. Tahap eksoterm itu kan pada saat pencampuran. Semakin kuat gaya antar molekul yang terbentuk, maka energi yang dilepaskan akan semakin besar. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah gaya antar molekulnya. Kira-kira CO2 akan berinteraksi atau membentuk gaya antar molekul yang paling kuat itu dengan siapa? Ada yang sudah bisa menjawab? Kalau dengan aseton, kira-kira apa gaya antar molekulnya? CO2 molekul apa? Polar, non-polar? CO2? Polar, non-polar? Seperti ini kan ya? Non-polar ya? Karena di C-nya kan sudah tidak ada ikatan
sudah tidak ada PEB lagi, jadi linear kan ya. Kalau linear ke kanan dan ke kiri kan sama-sama ditarik oleh atom oksigen. Jadi momen dipolnya sama dengan 0, non polar ya. Mana coba yang akan lebih kuat ikatannya? Ini memang ion bukan ion. Non polar berarti dipol terinduksi. Apakah dengan sesama molekul non polar lagi atau ada ikatan lain? Ada tidak yang mungkin membentuk ikatan hidrogen dengan CO2? Ikatan hidrogen itu ikatan yang dibentuk atau syarat terbentuknya ikatan hidrogen harus ada satu molekul yang punya gugus OH, FH, atau NH. Jadi H-nya itu harus terikat pada atom yang elektronegatif tersebut. Molekul yang satunya lagi tidak perlu ada H-nya. Karena di dalam satu molekul itu sudah ada H yang ikatannya sangat polar. Jadi H di sini dia akan yang penting dia bertemu dengan atom yang elektronegatif lagi. Ada nggak? Yang C, Bu. Yang C, ya. Jadi meskipun CO2 ini non-polar, tapi dia akan lebih larut di dalam etanol. Kenapa? Karena di dalam etanol, kalau misalnya kita tulis di sini gambarkan, ini ada HO, CH2, CH3. Nah, gaya antar molekul yang terbentuk ini adalah ikatan hidrogen. Ya. Jadi karena dia diikat kuat dengan etanol, maka CO2 akan lebih larut di dalam etanol. Meskipun sifatnya non-polar. Karena ternyata ada gaya antar molekul yang lebih kuat yang mungkin dibentuk dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya kalau yang lainnya ada dipol terinduksi dengan dipol terinduksi, atau London misalnya dengan heksan, atau yang lainnya dengan dipol. Tapi di sini yang lebih kuat adalah ikatan hidrogen. Ya, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jadi sudah 2 topik ya. Harus bisa menjelaskan bagaimana proses pelarutan itu terbentuk. Kemudian yang kedua dilihat dari energetikanya. Nah, yang ketiga, di sini nanti kita akan mulai masuk ke satuan konsentrasi. Ya, di sini kan prosesnya proses pelarutan. Kita harus tahu berapa jumlah yang terlarut. Ya, nanti satuan konsentrasinya ada berbagai jenis. Kita lihat dulu dari definisi. Ya. Kelarutan. Apa yang dimaksud dengan kelarutan? Kelarutan ini adalah massa zat terlarut yang membentuk, kata kuncinya di sini larutan jenuh, dengan massa pelarut tertentu pada temperatur tertentu. Atau kalau saya coba pakai kata-kata lain, kelarutan ini menunjukkan jumlah maksimum zat terlarut yang masih dapat larut di dalam sejumlah pelarut tertentu pada sebentar. Oke. Maaf tiba-tiba terputus. Sebentar. Seriously. Sebentar. Ups, bukan itu. Sebentar. Share screen. Oke, kita lanjutkan ya. Jumlah maksimum zat terlarut yang masih dapat larut di dalam pelarut tertentu, sejumlah pelarut tertentu, dan ada kata kuncinya lagi, harus pada temperatur tertentu. Ya, jadi nilai kelarutan itu pasti disertai dengan keterangan pada temperatur berapa.
Karena yang namanya kelarutan itu dipengaruhi oleh temperatur. Ya. Jadi kalau kita buat dalam bentuk persamaan, di sini kelarutan sama dengan berapa massa zat terlarut biasanya dinyatakan dalam 100 gram pelarut. Nah, apa yang dimaksud dengan larutan jenuh? Larutan jenuh itu larutan yang zat terlarutnya jumlahnya sama dengan nilai kelarutannya. Artinya, kalau misalnya kita punya larutan jenuh, lalu kita tambahkan kembali zat terlarut, maka yang kita amati nanti akan ada pembentukan endapan. Karena larutan jenuh itu sudah maksimum zat terlarutnya. Artinya kalau kita tambahkan kembali zat terlarutnya, itu tidak akan larut. Ya, jadi di dalam larutan jenuh itu sebetulnya di dalam, bukan hanya di dalam larutan jenuh, seperti kita misalnya punya satu gelas air minum dalam botol tertutup, satu botol air minum dalam keadaan tertutup misalnya, atau terbuka juga sama. Kita memang mata kita tidak bisa melihat proses yang terjadi, tapi di situ ada keseimbangan dinami. Ada molekul-molekul air yang menguap, makanya dalam eksperimen untuk menentukan berapa gas yang dihasilkan dalam suatu reaksi, kita bisa membuat set alat yang bisa menjebak gas tersebut ya di dalam suatu alat kelas lah ya. Harusnya pernah ada di praktikum semester 1. Di sana untuk mengetahui berapa tekanan gas yang dihasilkan itu kan ditambahkan dengan tekanan uap air. Kenapa? Karena memang pada temperatur berapapun uap air itu ada. Hanya saja memang kecil ya. Jadi selalu ada keseimbangan, ada yang menguap, ada yang mengalami kondensasi. Sama di dalam larutan jenuh juga ada keseimbangan dinamik. Di sini tanda panahnya sama ya. Panjangnya sama artinya ini sudah mengalami keseimbangan. Ada keseimbangan antara zat terlarut yang larut ya, ada yang mengendap, tapi lajunya sama. Jadi karena lajunya sama, kita amati tidak ada perubahan secara makroskopi ya. Oke, jadi yang pertama harus paham dulu definisi kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang masih dapat larut di dalam pelarut tertentu, sejumlah pelarut tertentu pada temperatur tertentu. Larutan jenuh itu adalah larutan yang zat terlarutnya itu sudah maksimum, sudah sama dengan nilai kelarutannya. Nah, tadi kenapa harus pada temperatur tertentu? Karena di sini temperatur itu mempengaruhi kelarutan. Kita pertama lihat dulu kelarutan zat padat. Ya, di sini kita punya beberapa padatan ionik ya. Berdasarkan gambar di samping, kelarutan garam ini dipengaruhi oleh temperatur dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Ada yang ketika dinaikkan temperaturnya, kelarutannya praktis tetap seperti NaCl, atau yang hanya bertambah sedikit saja untuk KCl. Ada yang dengan kita naikkan temperaturnya ini sangat signifikan berubahnya, seperti amonium nitrat. Nah, ini tergantung dari jenis garamnya. Nah, kebergantungan kelarutan garam terhadap temperatur ini ditentukan oleh nilai delta H pelarutannya. Di awal kita sudah tahu ya, delta H pelarutan bisa negatif, bisa positif, bisa sama dengan 0. Jadi kita harus tahu dulu pelarutan ini, garam ini apakah positif atau negatif. Garam-garam yang larut dalam air itu pada umumnya kan negatif ya. Tapi garam-garam yang sukar larut dalam air pada umumnya positif. Nah, kenapa kita harus tahu jenis reaksinya apakah eksoterm atau endoterm? Kalau kita coba buat dalam suatu persamaan, ini misalnya suatu garam A, kita larutkan. Ini kan dari padatan. Kita larutkan, kita hidrasi ya, menjadi aqueous. Kalau delta H-nya positif, artinya di sini kita bisa menganggap energi itu sebagai reaktan. Memerlukan energi kan ya. Kalau delta H-nya negatif, berarti energi ini sebagai produk, melepaskan energi. Nah, dengan menulis ini, dengan mengetahui apakah delta H-nya positif atau negatif, sebetulnya yang perlu kita kita bisa menjelaskan
bagaimana pengaruh temperatur pada kelarutan garam tersebut menggunakan prinsip Le Chatelier. Masih ingat ya? Prinsip Le Chatelier menyatakan bahwa kalau suatu keseimbangan itu kita ganggu, maka arah reaksi itu akan mengarah pada bagaimana cara mengurangi gangguan tersebut. Contoh, kalau misalnya kita lihat berdasarkan grafik di samping, garam mana? Pilih salah satu garam yang memiliki delta H sama dengan delta H lebih dari 0. Delta H yang lebih atau delta H yang positif. Berarti kita lihat yang ini ya. Coba. Yang mana? Kalau temperatur kita naikkan, ini energi kan bertambah. Untuk memperoleh keseimbangan yang baru, kita harus kurangi energinya. Dengan cara apa? Geser ke kanan. Artinya, untuk yang endoterm, semakin tinggi temperatur, kelarutan semakin meningkat. Bayang ya? Yang mana contohnya? Jadi cari yang temperaturnya semakin tinggi, nilai kelarutan, ini sumbu Y itu ada nilai kelarutan, semakin besar. Itu adalah ciri dari reaksi yang endoterm. Karena kita gunakan prinsip Le Chatelier. Ingat ya, ini mirip seperti gangguan konsentrasi. Kalau konsentrasi ditambah, dalam hal ini energi ditambah dengan cara meningkatkan temperatur, maka reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya. Yang ditambahkan di sebelah kiri. Maka reaksi akan geser ke kanan. Yang asalnya solid berubah menjadi aqueous. Jadi semakin larut. Contohnya yang mana? Misalnya ini ya yang jelas kelihatan. Semakin tinggi temperatur, kelarutan amonium nitrat ini semakin besar. Nah, sebaliknya, kalau yang delta H-nya negatif, energi ditambahkan, kita naikkan temperaturnya, kelarutannya berkurang. Bukan banyak yang larutnya, justru malah makin banyak yang tidak larut. Jadi cari yang semakin tinggi temperatur, kelarutannya justru menurun. Mungkin di sini hanya ada satu contohnya ya, yang ini. Cerium sulfat. Ya, itu yang delta H-nya kurang dari 0. Mana yang delta H-nya mendekati 0? Ya, kalau mau dinaikkan temperatur berapapun itu praktis tidak mengubah kelarutan. Misalnya di sini ada NaCl ya. Jadi prinsipnya di sini efek temperatur pada kelarutan ini seperti kita menjelaskan gangguan keseimbangan menggunakan prinsip Le Chatelier. Ini berlaku untuk nanti efek tekanan, efek temperatur pada kelarutan gas sama. Intinya menggunakan prinsip Le Chatelier. Ya. Nah, aplikasinya dari grafik tadi, kita bisa lakukan pemisahan. Contoh, di sini kita punya campuran garam yang terdiri dari amonium nitrat. Awalnya ada 300 gram. Kemudian NaI awalnya ada 200 gram. Bagaimana prinsip pemisahannya? Misalnya kita tidak sengaja mencampurkan 2 garam ini dalam suatu wadah. Artinya kan kita punya 500 gram campuran 2 garam. Bagaimana cara memisahkannya? Kita bisa gunakan atau aplikasikan prinsip kelarutan ini. Caranya, pertama kita larutkan. Cari temperatur yang bisa melarutkan kedua garam tersebut. Misalnya kalau kita lihat dari data ini, pada temperatur 60, ya, pada temperatur 60, kelarutan dari amonium nitrat ini di atas 400. Sedangkan yang kita punya 300. Artinya semuanya larut ya pada temperatur 60. Bagaimana dengan NaI? Pada temperatur 60, ini kurang lebih di sini, di atas 250. Sedangkan yang kita punya ini 200. Jadi pada temperatur 60, 500 gram ini berada dalam satu fase larut semuanya. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Setelah kita larutkan, kita punya misalnya 500 gram di dalam 100 gram air atau dalam 100 mili air, kita panaskan dalam 60 derajat sampai 60 derajat Celcius. Lalu setelah itu
kita turunkan temperaturnya sampai 10 derajat. Jadi kita pilih temperatur yang bisa memisahkan salah satunya, biasanya tidak sampai 100%, mungkin sekitar 90%. Ya, tergantung dilihat dari datanya. Misalnya kalau di sini sampai 10 derajat, kita lihat kelarutannya. Berapa sih jumlah maksimum yang masih dapat larut dalam 10 derajat? Kalau di sini untuk NH amonium nitrat, katakanlah di sini 170 ya. Jadi 170 gram itu larut, maka sisanya itu ya amonium nitrat. Bukan, 150 ya, yang bawahnya. Amonium nitrat yang ini, 150-nya larut, maka sisanya 150 gramnya tidak larut. Lalu yang NaI-nya 170 gram larut, berarti 30 gramnya tidak larut. Berarti di sini kita yang lebih dominan, kita bisa memisahkan ini setengahnya ya, baru setengah dari amonium nitrat. Di dalam larutan, ini hampir berapa nih? Lebih dari 75% NaI-nya masih dalam bentuk larutan. Berarti ini pemisahnya belum optimal ya. Kita bisa cari, mungkin nanti saya coba lihat contoh lain, kira-kira contoh pemisahan yang optimal bisa memisahkan 2 garam yang hingga pemisahannya itu sekitar 90%, itu berarti dikatakan pemisahannya sudah cukup baik. Ya, tapi intinya di sini ada gambaran ya, menggunakan nilai kelarutan, kita bisa memisahkan 2 padatan. Dengan cara pertama, larutkan dulu dua-duanya, kemudian turunkan temperaturnya, pilih temperatur yang bisa memisahkan keduanya. Satu masih larut, satu sudah membentuk endapan. Jelas ya? Oke, nanti saya coba cari contoh tentang ini. Oke, tadi efek temperatur pada kelarutan zat padat. Secara umum kalau padatan ionik delta H-nya positif. Ya. Jadi temperatur semakin tinggi, kelarutan semakin besar. Sama kalau kita melarutkan gula, kan akan lebih mudah kalau kita larutkan dalam air panas. Ya, jadi pada umumnya kalau padatan, tadi hanya ada satu ya pengecualiannya. Jadi secara umum kalau padatan, kalau kita ingin melarutkan suatu zat padat, semakin mudah larut di dalam temperatur yang tinggi. Kalau gas, nah ini kan tadi kita ada 2 ya nilai delta H. Tergantung dia dilarutkan dalam apa. Kalau dalam air, delta H-nya negatif. Kalau dalam pelarut organik, delta H-nya positif. Nah, di sini ada data kelarutan beberapa gas dalam air. Berarti kita patokannya air. Kelarutan dalam air ini bersifat eksoterm. Artinya, kalau temperatur dinaikkan, energi kita tambah, reaksi geser ke kiri. Ya, jadi masih prinsip Le Chatelier. Jadi, semakin tinggi temperatur, kelarutan justru akan semakin berkurang. Kita bisa lihat datanya. Dari 0 sampai 100, temperatur kita naikkan. Kelarutan baik nitrogen, oksigen, sampai amonia, ini justru kelarutannya makin berkurang. Itulah kenapa misalnya kalau minuman berkarbonasi, ya, gasnya kan dengan kita berikan dengan cara berikan tekanan tinggi, kita simpan dalam suhu rendah. Kelarutan minuman soda, kelarutan gas di dalam minuman bersoda itu pada temperatur yang dingin, itu kan kita masih merasakan ada efek sodanya ya, rasa sodanya. Tapi kalau misalnya kita simpan gelas minuman soda itu di udara terbuka, kan lama-kelamaan temperatur berkurang. Rasanya kita sudah tidak merasakan lagi ada sodanya. Yang kita rasakan mungkin hanya manis saja. Kenapa? Ya karena kan temperatur berkurang. Temperatur berkurang. Temperaturnya naik. Yang asalnya bisa kita simpan di kulkas, jadi temperatur ruang, gasnya semakin kurang larut. Jadi karena tidak ada gasnya itu, makanya yang kita rasakan hanya larutan gula saja. Misalnya, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Atau misalnya di sini saya tuliskan
Kalau orang yang hobi memancing, ya, kalau kita tahu, oh ikan itu kan juga perlu bernafas, ya, perlu oksigen. Dia pasti akan mencari daerah di dalam air yang kaya akan oksigen. Di mana? Pilih tempat-tempat yang misalnya relatif dingin atau yang di atasnya itu misalnya ada pohon, tidak yang langsung tersinari cahaya matahari. Karena prinsipnya semakin rendah temperatur, oksigennya semakin tinggi kadar oksigen terlarutnya. Nah, ikan itu akan cenderung berada atau mencari tempat yang dingin. Ya. Jadi, untuk memahami pengaruh temperatur pada kelarutan gas, sebetulnya kita bisa lihat banyak sekali aplikasi di kehidupan sehari-hari. Baik kelarutan gas maupun kelarutan zat juga ya. Ini banyak sebetulnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nih contoh, PLTA dibangun di atas sungai agar dapat memanfaatkan air sungai sebagai pendingin. Setelah terjadi proses pertukaran panas dalam PLTA, air sungai menjadi lebih panas. Diskusikan boleh tidaknya air panas yang keluar dari PLTA dibuang langsung ke sungai. Ini sudah disinggung ya, tadi kaitannya dengan biota sungai, ya ada ikan, ada tanaman yang memerlukan gas-gas terlarut, ya terutama oksigen terlarut di dalam air. Yang namanya gas, kelarutannya itu akan berkurang kalau temperatur semakin tinggi. Kalau gas berkurang nanti kemungkinan akan banyak sekali ikan yang mati. Ya, jadi tidak boleh kita langsung buang air panas ke sungai. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang pengaruh temperatur. Tadi temperatur, sekarang pengaruh tekanan. Bayangkan kita punya suatu wadah ya berpiston, kita bisa naik turunkan tekanan dengan menekan atau mengangkat piston ini. Katakanlah awalnya kita punya keadaan yang sudah setimbang. Di sini ditandai dengan panah ke atas, penguapan dengan kondensasi ini sama. Jadi ini sudah terjadi kesetimbangan dinamik. Kita naikkan tekanannya dengan cara menurunkan pistonnya. Akibatnya ketika tekanan naik, kemungkinan dari partikel-partikel gas ini untuk berinteraksi dengan pelarut atau dengan spesies yang ada di dalam larutan ini semakin besar. Jadi laju kondensasinya ini semakin besar dibandingkan dengan laju penguapan. Ini tidak setimbang, ada gangguan nih. Jadi diganggu dengan tekanan. Nah, untuk mengurangi gangguan tersebut, ya, ini kan tidak setimbang. Supaya laju kondensasinya, baik laju kondensasi maupun laju penguapan itu sama, untuk mengurangi tekanan, maka partikel-partikel gas di atas permukaan cairan ini harus dikurangi. Dengan cara apa? Terikat ke dalam larutan. Sampai akhirnya nanti terbentuk kondisi kesetimbangan yang baru. Ya, jadi di sini tetap menggunakan prinsip Le Chatelier, tekanan bertambah, jadi tekanan diturunkan dengan semakin banyaknya gas yang terlarut. Dan ini dinyatakan dengan hukum Henry atau hukum tekanan kelarutan, yang menyatakan bahwa konsentrasi gas dalam cairan pada temperatur tertentu ini berbanding lurus dengan tekanan parsial gas. Tadi semakin tinggi tekanan, kita tekan, semakin banyak yang larut. Jadi C berbanding lurus dengan tekanan. C-nya ini konsentrasi gas, P-nya tekanan gas, K-nya ini tetapan yang unik untuk setiap gas. Ya. Nah, ini botol minuman soda, ini biasanya kalau kita buka pertama kali itu kita dengar ada suara desisan, ya mendesis saat dibuka. Kenapa? Karena ketika kita buka, awalnya kan gas itu kita berikan tekanan tinggi lalu kita tutup. Nah, gas terlarut nih di dalam pelarutnya. Begitu kita buka, tekanan berkurang. Karena tekanan berkurang, kelarutan gas di dalam larutan tersebut berkurang. Suara desisan itu akibat gas yang keluar dari larutan. Ya. Nah, tapi di sini ada catatan bahwa hukum Henry tersebut, di mana konsentrasi berbanding lurus dengan tekanan, ini hanya berlaku pada konsentrasi gas yang rendah.
kemudian pada tekanan yang cukup rendah serta tidak ada reaksi antara gas dan pelarut. Kalau kita ubah, tadi ada persamaan hukum Henry itu kan C sama dengan K kali P. Ya. Untuk gas yang sama, kita bisa pakai perbandingan ini. C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Jadi untuk mengetahui misalnya awalnya sudah ada berapa konsentrasi gas pada tekanan yang pertama. Yang ditanyakan kalau pada tekanan yang kedua berapa konsentrasinya. Ya, kita bisa pakai hubungan tersebut. Jadi di sini yang kita pelajari pada kelarutan hanya ada dua pengaruh temperatur dan pengaruh tekanan. Jadi nanti coba kalian ulas kembali, coba jelaskan dengan kata-kata sendiri bagaimana pengaruh temperatur, baik itu pada kelarutan cair dalam cair, padat dalam cair, gas dalam cair. Bagaimana pengaruh tekanan? Kalau tekanan itu biasanya hanya pada gas dalam cair, ya. Karena kan yang berpengaruh terhadap respon tekanan itu yang berwujud gas. Di sini kita bisa lihat intinya semakin tinggi tekanan, kelarutan semakin meningkat. Ya. Nah, ini contohnya menggunakan tadi C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Di sini ada gas CO2 dalam suatu botol minuman bersoda. Diketahui sebesar tekanannya 5 atm. Yang ditanyakan pertama konsentrasinya. Tetapan Henry-nya ini biasanya diketahui. Ini sudah ada ya. 3,12 kali 10 pangkat min 2 mol liter min 1 atm min 1. Kita masukkan ke sini tekanannya 5 atm. Jadi perhatikan di sini satuan juga ya. Ini kebetulan tetapan Henry maupun tekanannya sama-sama atm. Jadi nanti satuannya dalam mol per liter. Nah, untuk mencari berapa konsentrasi pada tekanan yang lainnya, sebetulnya kita tidak perlu mencari nilai K-nya. Ini karena memang ditanyakan. Nah, di sini kan yang bagian B, tentukan konsentrasi pada saat tekanan parsialnya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Kita bisa pakai perbandingan yang tadi. Nah, biasakan untuk kalau misalnya kita punya soal hitungan, ini coba asah logikanya. Tadi kan prinsipnya semakin tinggi tekanan, semakin tinggi konsentrasi, berbanding lurus. Ya. Sekarang betul nggak nih jawabannya? Awalnya 5 atm menjadi 10 pangkat min 4 atm. Berarti kan tekanan berkurang. Tekanan berkurang harusnya konsentrasi juga berkurang. Jadi di awal ini kita punya konsentrasi 0,156, di akhir di tekanan yang lebih rendah 10 pangkat min 4 molar. Betul ya, berarti make sense. Jadi jawabannya masuk akal. Jadi saya selalu menyarankan ini terutama karena biasanya saya mengajar bukan di MIPA gitu ya, di fakultas-fakultas yang mungkin ilmu kimianya tidak terlalu dipakai di jurusannya, tapi dengan belajar kimia, salah satunya hitungan-hitungan seperti ini kita bisa mengasah logika. Kita sudah tahu prinsipnya, selalu cek hitungan itu. Terkadang kan yang namanya manusia, kita sudah pakai kalkulator pun salah pencet lah atau keliru. Jangan hanya, oh sudah ketemu nih hasil akhirnya sekian, dibiarkan begitu saja. Tapi kita coba cek logikanya, betul nggak? Ya, contohnya seperti tadi, ya. Masuk akal atau tidak kalau jawabannya seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Nih, coba silakan kerjakan sama-sama. Gas CO2 yang terjebak dalam botol minuman berkarbonasi memiliki tekanan, jadi prinsipnya sama ya, masih seperti tadi. Ini tekanan awal sekian, kelarutannya sudah ada. Jika tutup botol dibuka, tekanannya sudah ganti, yang ditanyakan berapa konsentrasinya? Coba, yang mana jawabannya? Oke, C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Karena ini semua dalam 100 gram, ya, berarti ini kita anggap saja 0,65 ya. Konsentrasi awal 0,65 gram, ini kan semua satuannya sama, 0,65 gram. Tekanan awalnya 3,75 atm. Jawabannya yang mana? Ada yang sudah?
Yang mana? Tadi sudah teliti ya? Kalau kita langsung masukkan angkanya, jawabannya ada. Tapi kita di sini harus lebih teliti. Telitinya yang mana? Ini. Tor. Ya. Jadi kalau kita langsung masukkan di sini C2 0,3 ya, tanpa kita melihat satuan, ada jawabannya. Jawabannya yang mana nih? 0,65 kali 0,3 bagi 3,75. Jawabannya yang A ya. Tapi ini harus kita bagi dengan 760 ya, ATM. Tor itu dari penemunya Torricelli. 1 ATM 760 tor. Ya. Jadi jangan harus teliti. Jawabannya yang mana kalau begini? Yang mana? Ada yang sudah? Yang mana jawabannya? Saya dapatnya 6,8 kali 10 pangkat min 5 gram. Berarti yang kurang lebih yang mendekati ini ya. Di sini di bab ini sudah dilatih nih ketelitian ya. Harus jeli apakah yang ditanyakan, kemudian bagaimana satuannya. Oke. Ada yang bertanyakan dulu? Konsepnya ini sederhana ya. Masih berawal dari hukum Henry, C sama dengan K kali P. Karena ada dua kondisi, kita tidak perlu tahu berapa K-nya. Tinggal pakai perbandingan. K yang sama berarti C1 per P1 sama dengan C2 per P2. Hanya saja kita harus teliti dalam satuan. Ya. Masih dengan kelarutan gas, di sini kita mirip seperti tadi, CO2. CO2 akan lebih larut dalam aseton. Kenapa? Karena ada interaksi yang mengikatnya dengan kuat. Molekul gas yang mengandung ikatan polar memiliki kelarutan lebih tinggi dibandingkan molekul yang tidak mengandung ikatan polar. Karena kalau ikatan polar itu artinya kan ada pemisahan muatan. Ada dipol. Interaksinya dipol dengan molekul polar, dengan dipol lagi, itu lebih kuat dibandingkan kalau tidak mengandung ikatan polar, seperti oksigen, nitrogen, itu kan hanya dispersi. Kalau dalam dispersi atau dalam molekul nonpolar, itu kan dipolnya dipol terinduksi, dipol sesaat, lemah interaksinya. Ya. Jadi yang mengandung ikatan polar ini akan lebih tinggi, atau yang membentuk, misalnya ini ada ikatan hidrogen dengan molekul air, ini juga meningkatkan kelarutan gas. Beberapa gas kelarutannya juga bisa meningkat karena bereaksi dengan molekul air seperti CO2 dalam air menjadi asam karbonat, ya, yang terurai menjadi bisa asam bikarbonat. Ya. Kemudian SO2 menjadi asam sulfit. Kemudian nanti menjadi ada kesetimbangan dengan asam bisulfit, lalu amonia ini menjadi NH4+, ya, dan ion hidroksida. Jadi beberapa faktor yang meningkatkan kelarutan itu karena adanya reaksi atau berikatan lebih kuat ya dengan molekul pelarutnya. Oke, contoh di sini. Di antara gas berikut yang akan menyebabkan penurunan pH ketika terlarut dalam air. Yang mana? Tidak ada di contoh yang tadi ya. Tadi hanya ada CO2, kemudian SO2 dan NH3. Yang mana nih kira-kira? Artinya dia yang akan membentuk asam, lalu nanti karena asam itu akan mengalami ionisasi menjadi H+ dan anionnya. Nah, H+ itu yang akan menurunkan pH. Yang mana kira-kira? Ini CO kalau di dalam air ya. Ini akan menghasilkan CO2 ditambah H2. Nah, CO2-nya itu mirip seperti tadi. Di dalam air akan menghasilkan H2CO3.
Ini bisa H+ ditambah HCO3 minus atau H+ ditambah CO3 2 minus. Intinya ada ini ya, ada sumbangan H+ di dalam larutan. Ya, jadi ada beberapa gas yang kelarutannya itu meningkat dan juga mempengaruhi nilai pH-nya. Seperti amonia tadi, itu akan semakin larut dalam air dan juga menaikkan pH karena terbentuk OH- di dalam larutan. Ya. Oke. Nah, sekarang sebetulnya ini bagian yang ketiga ya. Tadi baru sebatas kalau di bagian awal ada 4 ya. Harusnya mungkin ada 5. Jadi yang pertama itu proses pelarutannya, yang kedua energetikanya, yang ketiga adalah efek temperatur dan tekanan pada kelarutan. Kelarutan zat terlarutnya apapun itu. Lalu yang keempat ini satuan konsentrasi. Kita mulai dari satuan konsentrasi itu ada berbagai macam. Ya, di sini yang dipelajari ada molaritas, molalitas, fraksi mol, persen massa. Kenapa harus ada berbagai satuan konsentrasi? Karena di sini konsentrasi ini ada yang bergantung dengan temperatur, ada yang tidak. Tadi kita sudah bahas ada pengaruh temperatur pada kelarutan. Ya, jadi satuan ini digunakan bergantung pada situasinya. Apakah kita memerlukan satuan yang memang dipengaruhi oleh temperatur atau tidak? Nah, biasanya di semester 1, kalau kita melakukan perhitungan stoikiometri untuk larutan, kita pakai molaritas ya, mol per liter. Nah, tapi di sini ada volume. Volume ini kan bisa memuai kalau dipanaskan, bisa lebih besar. Nah, molaritas akibatnya ini bergantung temperatur, karena volume larutan bergantung pada temperatur. Jadi bila kita memerlukan satuan konsentrasi yang tidak bergantung pada temperatur, kita harus gunakan satuan yang lain. Contohnya, yang tidak ada volume saja, persen massa. Persen massa didefinisikan sebagai massa zat terlarut dibagi, perhatikan di sini jangan tertukar, massa larutan ya. Kali 100%, namanya juga persen per 100. Kita kalikan 100. Kemudian molalitas. Beda satu huruf saja ya, yang awalnya molaritas menjadi molalitas. Kalau molaritas, mol per volume dalam liter ya, larutan. Kalau molalitas, mol zat terlarut per kilogram pelarut. Jadi kita harus tahu massa pelarutnya berapa, kemudian ubah ke dalam kilogram. Dan yang terakhir ada fraksi mol. Ini fraksi ya, komposisi bisa dalam bentuk nanti kita lihat perbandingan fraksi mol ini bisa mol per mol total, mol zat per mol zat terlarut per mol total, atau bisa juga dalam bentuk tekanan kalau misalnya itu melibatkan gas. Tekanan zat A dibagi tekanan total ya. Nah, setelah kita nanti mempelajari, memahami berbagai satuan, intinya di sini mau nanti soal apapun itu, kalian harus bisa mengkonversi. Baik dari persen massa ke molaritas, ke molalitas, atau sebaliknya. Pokoknya semua konsentrasi harus bisa diubah, dikonvert dari satu satuan ke satuan yang lain. Contoh di sini yang pertama, informasinya dinyatakan dengan persen massa. Di sini weight per weight. Terkadang secara umum kalau tidak ditulis dalam kurungnya persen apa, ini merujuk pada persen massa. Kalau mau lebih spesifik, misalnya bukan persen massa, bisa saja ini volume per volume atau berat per volume, W per V. Jadi lebih baik memang ditulis seperti ini supaya jelas, tapi mungkin untuk beberapa literatur atau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak menulis W per W-nya. Nah, jika tidak ada keterangan itu merujuk pada persen massa. Ya. Jadi informasinya berupa persen massa, lalu ada informasi jenis larutan. Hitung molaritas dan molalitasnya. Kita definisikan dulu dari persen massa. Persen massa itu adalah massa zat terlarut per massa larutan. Berarti di sini kalau 40% berarti 40 gram HBr, kemudian 100 gram
larutan. Maka pelarutnya itu 100 dikurangi 40. 60 gram. Ini informasi pertama yang kita ketahui dari soal, ya, dari definisi satuannya. Kemudian yang dicari pertama molaritas. Molaritas itu mol per volume, berarti kita harus tahu molnya. Ya, ini kita cari dari tabel periodik HBr, massa molarnya 80,91. Oh, berarti 40 gram 0,494. Kemudian molalitas, oh ini baru mol. Kita cari molalitas dulu. Molalitas itu definisinya mol HBr, ini 0,494 dibagi kilogram pelarut. Tadi pelarutnya 60 gram, ubah ke kilo. Jadi 8,23 molar. Ini molalitas. Kalau molaritas tadi volume. Nah, kita kalau ingin mengubah dari satuan konsentrasi yang tidak bergantung temperatur, ya, persen massa, ke satuan konsentrasi yang bergantung pada temperatur, ada volume, molaritas, kita memerlukan data massa jenis. Di sini massa jenisnya 1,38. Berarti volume larutannya, kalau kita punya larutan 100 gram, berarti volumenya 100 dibagi 1,38. Ya, jawabannya ini 0,07246 liter. Tadi molnya, mol HBr. Oh, ini harus kita cek. Itu bukan 9, harusnya 0,494 ya. Mol HBr, ya harusnya mendekati 0,540 per 80. 0,494 dibagi, sebentar, 100 gram dibagi 1,38. Jawabannya betul, 72. Kita bagi 1000. Kemudian 0,494 dibagi 0,072. Jawabannya 6,8 ya. Harusnya. 6,82. Hanya ini gunanya kalau kita kerjakan sama-sama. Ya, kalau ada yang keliru, kita bisa sama-sama mengoreksinya. Terus ya, di sini. Ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa intinya dari beberapa satuan konsentrasi kalian harus bisa mengubah, ya. Karena nanti dalam sifat koligatif kita harus tahu kapan menggunakan molalitas, kapan menggunakan molaritas, kapan menggunakan fraksi mol. Contoh lain, pada 25 derajat Celcius suatu larutan etanol memiliki konsentrasi 19%. Kita coba ubah. 19% artinya, nah untuk mengubah, ya, untuk konversi satuan, ini ada alat bantu yang bisa kita gunakan supaya kita bisa mengubah ke berbagai satuan. Kita bisa tulis misalnya ini sini zat pelarutnya apa? Larutannya. Ada informasi massa, mol, volume, lalu di bawah ada keterangan. Kalau zat terlarut massa molarnya berapa, pelarut massa molarnya berapa, lalu untuk larutan densitasnya berapa. Tinggal kita isi ke dalam tabel ini. 19% berat per berat, artinya zat terlarutnya 19 gram, larutannya 100. Berarti pelarutnya 81. Ini kan biasanya diketahui, misalnya etanol itu berapa? 46 atau 60? 12 kali 2 ditambah 6 tambah 16. 6 ya. Ini kan kita punya informasi. Jadi ini langsung bisa kita ketahui ya. Kalau misalnya diminta molaritas. Molaritas kan tahu ya. Mol per volume. Molnya dapat, volumenya 100 mili. Maaf, itu bukan. Ini gram. Volumenya berapa? Nah, dari sini kalau ada informasi, ini saya tulis 0,97 gram per mili. Nah, berarti kan ini bisa terisi. Volumenya kita ketahui, dapat konsentrasi. Kalau yang ditanyakan molalitas per kilogram pelarut, ini molnya sudah ada, dibagi, ini jangan lupa ubah ke kilogram.
Ya, dari persen massa ke molaritas tadi gunakan densitas untuk mencari volume. Dari persen massa ke molaritas, kita sudah tahu mol dibagi kilogram pelarut. Apa lagi? Fraksi mol. Dari fraksi mol ini, kalau sudah tahu mol zat A, mol zat B, mol larutannya, mol zat terlarut, mol pelarut, larutannya ya tinggal dijumlahkan. Jadi fraksi mol zat terlarut, ini molnya berapa dibagi mol total. Ya, jadi ini kalian bisa pakai untuk mempermudah konversi satuan. Nah, tapi kalau ini bagaimana? Hitung konsentrasi molar larutan etanol pada 50 derajat Celcius. Gimana? Bisa dikerjakan? Kalau molaritas tadi kan molnya, berarti coba kita isi 19 dibagi 46. Ini molnya 0,41. Volume larutannya 100 massa ya, dibagi 0,97. Ini 103,09 ml. Sudah ada informasi mol per, ini ubah ke liter. Tapi ini pada 25 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah pada 50 derajat Celcius. Jadi harus hati-hati. Konsentrasi molar. Molar itu kan mol per volume. Volume dipengaruhi oleh temperatur. Jadi ini tidak dapat kita tentukan kecuali kalau ini sama. Kalau pada 25 derajat Celcius, jawabannya gimana? 0,41 mol dibagi 0,1030 9 liter. Ya, ini jawabannya. Kalau pada 25 derajat Celcius. Tapi kalau pada 50 derajat Celcius, ini tidak bisa kita tentukan. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih bisa diikuti ya? Oke, nah baru yang bagian terakhir, ini aplikasinya. Dari berbagai satuan tersebut, nanti kita gunakan pada 4 sifat koligatif. Yang pertama, yang harus kita pahami, koligatif ini menunjukkan bahwa artinya dia hanya bergantung pada jumlah sebetulnya. Jadi tidak bergantung pada jenisnya apa, zat terlarutnya apa, pelarutnya apa. Jadi hanya melihat pada jumlahnya ada berapa. Jadi sifat koligatif itu pada larutan merupakan sifat fisik larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah. Mau zat padat, padatan ionik, padatan molekul, kalau jumlahnya sama, dia akan membuat misalnya air murni itu berubah titik didihnya dengan besaran yang sama. Titik bekunya berubah dengan besaran yang sama. Titik tekanan uapnya berubah dengan besaran yang sama. Jadi tidak peduli apa jenisnya, ini hanya bergantung pada jumlahnya. Nah, untuk menentukan jumlah, kan kita harus menggunakan satuan konsentrasi. Nah, di sini ada 4 sifat koligatif, ya. Ini harusnya di SMA juga sudah ya mengenal. Jadi ini tidak terlalu tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Harusnya kita mengulas lagi ya. Dalam mengulasnya mungkin mudah-mudahan bisa lebih paham karena sebelumnya ini sudah dipelajari. Nah, di dalam tekanan uap di sini kita kenal ada yang namanya hukum Raoult. Hukum Raoult ini menyatakan bahwa tekanan uap suatu larutan, jadi di atas permukaan cairan itu ada tekanan, ada uapnya. Nah, banyaknya uap itu yang nanti kita ukur dengan tekanan. Semakin tinggi uap di atas larutan, semakin tinggi tekanannya. Semakin mudah suatu zat untuk menguap, berarti tekanan uapnya juga semakin tinggi. Ya. Nah, jadi tekanan larutan ini dinyatakan dengan hasil kali fraksi mol pelarut. Ya, fraksi mol dinyatakan dengan X dikalikan dengan tekanan uap pelarutnya. Kalau misalnya ini pelarut murni, air, artinya kalau pelarut murni kan fraksinya 1.
tekanannya, ini tekanan uap pelarut murni. Jadi tekanan larutannya ya ini sama saja dengan tekanan misalnya air murni gitu ya. Ya ini sama saja dengan seperti ini. Ya karena fraksinya 1. Nah tapi kalau ini berupa larutan, yang harusnya atau yang asalnya air murni itu fraksinya 1, katakanlah ini zat ditambahkan zat terlarut yang tidak menguap. Artinya dia tidak, kita tidak menemukan tekanan uap yang dapat terukur dari zat terlarut tersebut. Kalau ada zat terlarut, maka fraksi dari pelarutnya akan berkurang. Nilai X ini akan lebih kecil dari 1. Kalau nilainya ini lebih kecil dari 1, hasil kalinya kan kurang dari 1 dikalikan tekanan uap pelarut. Dari sini kita bisa langsung sebetulnya melihat bahwa ada penurunan tekanan uap ketika kita tambahkan zat terlarut pada suatu pelarut. Kalau kita sudah punya larutan yang berisi zat terlarut, kita tambahkan kembali zat terlarut. Nah, itu juga sama, akan menurunkan tekanan uap larutan. Terbayang ya? Contoh perhitungannya. Berarti di sini pertama kita menggunakan satuan konsentrasi fraksi. Jadi harus tahu mol masing-masingnya. Tekanan uap 2-metilheksan. Selama ada data tekanannya, artinya zat tersebut mudah untuk menguap. Ya, di sini metilheksan terdeteksi tekanan uapnya sekian torr. Tentukan tekanan uap campuran metilheksan dan naftalen. Di sini naftalen tidak ada data tekanan uapnya. Artinya naftalen ini zat yang hampir tidak menguap pada temperatur yang sama. Di sini dalam 15 derajat Celcius. Jadi di sini pelarutnya adalah metilheksan, zat terlarutnya naftalen. Berarti tadi awalnya di sini tekanan uap larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni. Jadi berapa fraksi mol zat pelarutnya di sini yang menguap ini metilheksannya. Metilheksannya 78 gram. Kita bagi dengan massa molar dapat sekian mol. Lalu zat terlarutnya naftalen. Ini naftalen massa molarnya 128,17 sekian mol. Berarti kalau kita jumlahkan ini adalah mol total ya yang di bawah ini. Maka yang diperlukan di sini fraksi mol yang menguapnya, pelarutnya. Berarti metilheksan. Metilheksan ini 0,778 dibagi mol total. Fraksinya 0,869. Berkurang ya, kurang dari 1. Nah, kalau dijumlahkan, berarti kalau ini adalah fraksi metilheksan, berarti fraksi naftalennya adalah 1 dikurangi 0,869. Maka tekanan uap larutan, atau di sini tekanan metilheksan, karena yang menguap hanya metilheksan. Ini fraksi mol metilheksan dikalikan dengan tekanan uap pelarut murninya. Ya, 37,986. Jawabannya ini. Berkurang, ya ada penurunan tekanan uap. Asalnya 37, tapi kalau kita tambahkan zat terlarut yaitu naftalen, berkurang menjadi 33,02. Itu sifat koligatif yang pertama. Mau kita tambahkan 15 gram, bukan 15 gramnya yang sama ya, tapi fraksinya. Kalau misalnya kita tambahkan sejumlah fraksi mol yang sama, yang menyebabkan fraksi molnya ini sama ya, tapi bukan naftalen, zat lain, hasilnya akan sama. Itu yang dimaksud dengan sifat koligatif. Tidak bergantung pada jenis zatnya apa, tapi ketika jumlahnya sama, penurunan tekanan uapnya juga akan sama. Ya. Oke. Nah, kalau penurunan lainnya, kalau misalnya kita hubungkan dengan fraksi zat terlarut untuk melihat berapa penurunannya, kita bisa turunkan kalau X pelarut ini tadi, awalnya kan kalau pelarut murni 1, sekarang kalau dikurangi zat terlarut, fraksi mol zat terlarut, maka tekanan larutan, ini kan rumus dari hukum Raoultnya awalnya ini, kita ganti fraksi mol pelarutnya. 1 dikurangi X zat terlarut kali P pelarut. Kita pisahkan, P pelarut dikurangi X zat terlarut kali P pelarut. Tekanan uap pelarut murni ini
ini P larutan. Ya. Nah, P larutan dikurangi tekanan uap larut murni, ini adalah delta P-nya. Ini akan sama dengan, atau ini ya, pelarut murni pindah ruas ke sana, dikurangi P larutan, itu delta P-nya sama dengan ini pindah ruas ke kiri, X zat terlarut dikali tekanan uap larut murni. Jadi, nanti jangan keliru, kalau kita gunakan fraksi mol zat terlarut, yang kita ukur adalah perubahannya, penurunan tekanan uapnya. Tapi kalau yang kita masukkan ke dalam rumus itu adalah X pelarut, maka yang kita ukur adalah langsung tekanan uap larutannya. Ya. Itu kesimpulannya dari penurunan tekanan uap menggunakan satuan konsentrasi fraksi mol. Oke, terakhir lah ya. Ini mungkin pertemuan ini hanya sampai dengan penurunan tekanan uap. Bagaimana kalau dua komponen, tadi kan salah satu komponen saja, pelarutnya saja yang dapat menguap. Kalau misalnya ada zat pelarut yang menguap juga, maka tekanan totalnya ini sama seperti hukum Dalton ya. Tekanan parsial, penjumlahan tekanan total merupakan penjumlahan dari masing-masing tekanan parsial gasnya. Ini kalau kita baca dari kiri ke kanan, ini adalah fraksi mol untuk komponen A dari 0 ke 1. Kalau kita bacanya dari kiri, ini adalah fraksi mol untuk komponen B. Jadi kalau kita jumlahkan fraksi molnya itu akan sama dengan 1, atau tekanan uapnya juga ini akan saling menjumlahkan. Misalnya kita ambil di titik ini, yang birunya sampai sini, yang merahnya di sini. Berarti kalau kita jumlahkan, ini bersifat aditif di garis ini. Ini tekanan uap larutan untuk larutan yang ideal. Kalau sama, bersifat aditif. Tapi pada kenyataannya, nah banyak yang tidak sama, ya, banyak yang bukan larutan ideal. Nah, kita bisa menyimpulkan juga kalau ternyata tekanan uap larutannya itu lebih kecil dari yang diperkirakan hukum Raoult, maka ini ada penyimpangan negatif. Maknanya apa? Kalau tekanan uapnya lebih kecil, artinya semakin banyak interaksi antara zat terlarut dengan pelarut di dalam larutan. Tekanan uapnya berkurang. Jadi ketika dijumlahkan lebih kecil dari yang diprediksikan hukum Raoult. Artinya interaksi antara zat terlarut dengan pelarutnya ini lebih kuat dibandingkan masing-masingnya. Atau dengan kata lain, kalau penyimpangannya negatif, delta H-nya itu adalah eksoterm. Sebaliknya, kalau penyimpangannya positif, lebih besar dari yang diprediksikan, ini yang garis lurus, yang dihitung dengan hukum Raoult, ternyata ini lebih besar. Artinya, ini gaya interaksi antara zat terlarut dengan molekul pelarutnya lebih lemah dibandingkan masing-masingnya. Atau dengan kata lain, yang penyimpangan positif ini delta H-nya lebih dari 0. Jadi saling ada keterkaitan ya antara delta H, gaya antar molekul dengan hasil pengamatan. Ya. Apakah pengamatannya berupa temperatur, berupa tekanan uap, itu saling mendukung penjelasannya. Ini paling yang terakhir silahkan dikerjakan, nanti kita bahas hari Senin depan ya sekaligus, karena ini sedikit lagi, hanya tinggal 10 slide lagi, sekalian nanti saya mungkin kirimkan soal-soal tutorialnya, kita bahas cukup ya satu pertemuan lagi untuk sifat fisik larutan di hari Senin. Kalau masih dirasa kurang, biasanya nanti saya coba susun ulang lah ya jadwalnya. Sebelum ujian biasanya saya ada jadwal untuk review materi ujian. Nah, nanti kita lihat lagi sesuaikan dengan jadwalnya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Berarti tinggal sedikit lagi sifat koligatif, penurunan titik beku, peningkatan titik didih, tekanan osmosis, dan bagaimana sifat koligatif untuk larutan elektrolit. Bisa silahkan dipelajari dulu supaya nanti lebih cepat, ya, lebih mudah memahaminya, supaya nanti di latihan soal bisa punya waktu lebih banyak. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri kuliahnya? Tidak ada? Ya. Oh, silakan Satria. Permisi Bu, saya mau bertanya. Ya. Tadi kan saya
sudah mengerjakan kuis tapi absennya belum menambah, itu gimana ya? Absennya nggak? Nanti absennya itu baru muncul di CX kalau sudah saya sinkron. Sudah saya klik tombol send to SIX. Jadi memang di awal itu tidak akan langsung terdeteksi di CX-nya. Gak apa-apa, kerjakan aja. Nanti begitu saya buka Edunext-nya, nanti saya kirim ke CX otomatis. Ya. Oke. Oke. Oke, Bu, ada izin lagi? tanya. Ya, silakan Matthew. Apa? Matthew, silakan. Iya, Bu. Ya. Saya juga mau nanya tentang presensi, Bu. Di Siksa kan emang belum ada ya, tapi Belum. di edukasi saya juga masih 0%, Bu. Padahal Apa? saya udah ngisi yang saran sama kuisnya tadi. Kalau lihat di Edunext-nya rasanya tidak perlu dilihat ya. Pokoknya asal sudah mengisi ya. Nanti contohnya yang kemarin sudah saya send to CX, tapi memang tidak 100%. Kenapa? Karena mungkin ada yang mengisi di luar jadwal. Kalau pertemuan kemarin saya setnya 9 sampai 11. Ada yang mungkin mengisi lewat dari jam 11. Jadi tidak dideteksi oleh Edunext-nya. Tapi kan saya kemarin kebetulan sudah absen, semua ada, dan memang saya baca ada nama-namanya. Jadi saya manual membulatkan menjadi 100% di CX-nya. Nah, untuk mengatasi yang tidak terdeteksi, makanya saya ubah waktunya ke depannya. Ya, mulai dari hari ini saya sudah set dari 6.30 sampai 9.15. Jadi mau ada yang ngisi sebelum kuliah dimulai, mau ngisi nanti sampai 9.15, itu selama mengisi itu baik nilainya 0 atau 100 akan terdeteksi. Nanti bisa dilihat ya setelah ini, nanti setelah 9.15 baru saya kirim ke CX-nya. Akan terlihat berapa yang mengerjakan atau yang hadir. Itu bisa menjawab. Makasih, Bu. Ya, nanti terkadang mungkin perlu kalau misalnya ada yang saya ya namanya kesalahan teknis kan mungkin ada saja ya. Ternyata di Edunext-nya dan SIG-nya tidak sinkron. Nah, nanti mungkin saya cek manual. Ada di attendance list-nya di Teams ya. Oke. Saya kira cukup ya untuk pertemuan hari ini. Silahkan, pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Oh, ada lagi? Vincent, silahkan. Bu, izin bertanya, untuk Ya. hasil record ini bakal di-share nggak? Yang mana? Hasil recording ini. Saya biasanya, kalau dulu berpikir mahasiswa harus mendownload sendiri kan ya. Saya biasanya sudah 1 semester ke belakang sih. Jadi ini saya akan record, sudah di-record. Saya akan upload ke YouTube, jadi kan memudahkan kalian ya, tidak perlu di-download, tinggal diulang-ulang, dilihat di YouTube. Saya biasanya upload. Cuman yang kemarin kan sudah tergantikan dengan yang saya kirim di YouTube ya. Jadi tidak saya upload karena kan itu juga banyak kenalan. Tidak terlalu krusial lah. Tapi mulai dari bab ini, pertemuan ini nanti saya upload di YouTube ya. Untuk memudahkan. Oke, ada lagi? Sudah ya? Oke. Kalau begitu, saya akhiri pertemuan pagi ini. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa melakukan selalu mengecek informasi praktikum di lab kimia dasar. Saya harap semua sudah melakukan pendaftaran dan mulai minggu depan ya kalau nggak salah. Sudah mulai pengarahan dengan Pimprak ya. Oke, selamat pagi. Semoga semua selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.